Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqad ya 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sifat-sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Di mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tawakal, Pak ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mutawakkilin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Di mana kita sudah membahas tentang apa itu tawakal, gitu Pak ya. Bagaimana pentingnya tawakal, apa hukumnya tawakal, bagaimana tawakal yang benar, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan di antara sifat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang muksid, ya Pak ya, muksid pakai ta, muksid. Jadi muksid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini banyak sekali Pak ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muksitun atau orang-orang yang berlaku adil atau dengan kalimat al-qistu, ya Pak ya. Qaf, sin, ta. Itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ulang dalam Al-Qur'an. Di antaranya kita bacakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau seandainya ada dua kelompok orang yang beriman, dua kelompok mukminin, iqtatalu, yang saling bertikai. Jadi mukmin dengan mukmin. Jika ada dua orang mukmin yang saling bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, tapi kalau seandainya satu orang di antara dua orang yang bertikai tadi, ada satu orang yang fa in baghat ihdahuma, satu kelompok ini zalim kepada kelompok yang lain. Artinya orang yang pertama itu zalim kepada orang yang kedua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah, maka lawanlah orang yang zalim ini. Artinya ingatkan. Orang yang mukmin yang zalim ini diingatkan, dihentikan dari kezalimannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'at, dan kalau mereka mau ditahan gitu Pak ya, artinya disuruh berhenti, dia berhenti mereka, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl, maka hendaklah kalian islahkan antara mereka berdua dengan adil. Kemudian kata Allah, wa aqsitu. Nah di sini Pak yang kita garis bawahi. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini Pak ya, orang yang berbuat adil dalam Al-Qur'an disebut dengan muqsit. Muqsit. Adapun adilnya itu
disebut dengan al-qistu. Ya, al-qistu itu adalah keadilan. Orang yang berbuat keadilan namanya muqsit. Muqsit. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, Pak, kita perlu mendudukkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada kalimat lain yang mirip dengan al-qistu dan artinya justru bertolak belakang. Jadi jangan sampai kita salah dulu, Pak ya. Jadi yang kita bahas adalah di antara sifat yang Allah cintai adalah al-qistu, yaitu keadilan. Orangnya adalah muqsit. Berbeda dengan kalimat al-qastu. Nah, sama Pak ya, qaf, sin, ta. Bedanya qafnya di sini fathah. Jadi kita harus pahami dulu Pak ya, bahwa keadilan dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-qistu, qafnya kasrah. Jangan sampai kita mengucapkan dengan qastu. Kenapa? Karena qastu itu artinya zalim. Beda Pak ya. Jadi beda harokat, itu beda arti. Qistu adil, qastu zalim. Jadi qistu dan jadi qistun itu artinya adil. Qaf sin ta. Qistun. Yang kedua sama juga qaf sin ta tapi qastu. Jadi qastun itu artinya adalah zalim. Orangnya disebut dengan qasid. Qasid, orang zalim. Jadi orang adil disebut dengan muqsit. Orang yang zalim disebut dengan qasid. Jadi jangan berbeda Pak ya, jangan salah artikan. Kenapa? Karena nanti kalau kita baca surat Al-Jin misalnya, di situ kan Allah Subhanahu wa taala ceritakan Pak ya, tentang jin. Di mana jin itu mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, kata dia, kata jin. Sesungguhnya di antara kami itu ada yang muslim, wa anna minna al-muslimun, bahwa ada yang muslim di antara kami, kata jin. Wa minnal qasitun, dan di antara kami juga ada yang qasit. Maka jangan diartikan di sini adil, ya. Tapi maksudnya apa? Zalim, durhaka, itu qasit. Makanya kemudian dikatakan di ayat berikutnya wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang qasit, yaitu di sini artinya orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi jangan salah artikan dulu kita Pak ya. Jadi beda antara muqsit al-qistu dengan qasid al-qastu. Ini perbedaannya. Jadi beda harokat itu bisa merubah makna. Jadi yang kita bahas adalah al-qistu. Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ini adalah al-qistu Pak ya. Nah, bicara tentang keadilan, jadi setelah kita mengetahui bahwasannya ini merupakan di antara sifat yang Allah cintai, maka berikutnya kita harus tahu juga Pak, apa hukum berlaku adil itu. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu insyaallah bahwa hukumnya merupakan kewajiban. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang sama Al-Hujurat ayat 9 tadi, Allah mengatakan apa? Wa aqsitu. Ini kata perintah, Pak. Kata perintah. Di mana kata perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Wa aqsitu, berlaku adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keadilan. Mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, bahkan gitu Pak ya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan kita untuk berlaku adil, tapi ternyata dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, itu juga di antara tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi bagaimana pentingnya keadilan itu Pak ya. Jadi bukan hanya Allah perintahkan langsung tadi di ayat 9 Al-Hujurat wa aqsitu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bahwa di antara faedah atau di antara tujuan lain dari diturunkannya kitab, diturunkannya Al-Qur'an,
diutusnya para rasul selain untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, di antara tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Makanya di sini menjadi bukti Pak ya, bagaimana keadilan itu atau al-qistu itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat diperhatikan dalam agama kita. Dalilnya Pak, di situ dikatakan dalam surat Al-Hadid di ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan penjelasan-penjelasan, bil bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersamaan dengan mereka, dengan para rasul. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan juga kitab bersama mereka, wal mizan, dan timbangan keadilan. Untuk apa Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu menegakkan keadilan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa keadilan ini, al-qistu ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala juga ternyata untuk menegakkan keadilan ini Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab Al-Qur'an dan juga Injil dan lain-lainnya. Itu semua apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. Nah, makanya kemudian gitu Pak ya, kalau kita bertanya tentang keadilan, keadilan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di sini? Dalam surat Al-Hadid ayat 25 ini maksudnya apa gitu Pak ya? Apa yang dimaksud dengan keadilan? Atau apa parameter keadilan itu? Nah, kadang kita bertanya-tanya Pak ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku adil, dan bagaimana juga ternyata para rasul dan juga kitab-kitab Allah turunkan untuk menegakkan keadilan. Nah, barangkali kemudian ada pertanyaan, bagaimana keadilan itu gitu Pak ya? Atau apa patokan dari keadilan itu? Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir itu mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat tadi, ayat 25 surat Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya kami telah mengutus para rasul dengan penjelasan-penjelasan, menurunkan kitab-kitab agar manusia menegakkan keadilan, maka maksudnya kata Imam Ibnu Katsir adalah keadilan itu adalah patokannya ittiba'ur rasul, yaitu seorang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya syariat gitu Pak ya. Jadi keadilan, parameter keadilan kita itu adalah syariat. Apa-apa yang dijelaskan dalam syariat, maka pasti itu merupakan sesuatu yang sangat adil. Jadi ini Pak, ini sebagai seorang muslim kita punya parameternya. Makanya tadi kenapa Allah turunkan Alkitab ya, harus menjadi parameternya. Kalau kita ingin tahu yang adil, yang benar, yang salah, maka kembalikan kepada syariat. Kembalikan kepada syariat, perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itulah parameter hukum dalam kehidupan dunia ini. Makanya tadi Allah katakan dalam ayat tadi Pak ya, bahwa kami turunkan Rasul dan juga kitab-kitab, itu sebagai parameternya. Liyaquman nasu bil qisti, agar mereka kemudian menegakkan keadilan. Karena ketahuilah Pak ya, bahwa semua yang Allah perintahkan, jadi kata para ulama, semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang, itu pasti adil. Itu pasti ya, adil. Kenapa demikian Pak? Ada dalilnya Pak ya, dalam surat Al-An'am ayat 115. Kenapa semua adil? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan sendiri. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini 115 Al-An'am, wa tammat, dan sempurna Pak ya. Tammat itu sempurna. Wa tammat kalimatu rabbik, bahwasannya kalimat-kalimat Allah, artinya aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
bahwa kalimat-kalimat Allah itu sudah sempurna dalam dua hal. Pertama, sidqan, kebenarannya, wa adla, dan keadilannya. Nah, itu Pak ya. Jadi memang kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita bertanya tentang parameter keadilan, maka jawabannya adalah dalam syariat. Karena Allah sendiri mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna semua kalimat-kalimat Allah, baik hukum-hukumnya, baik ayat-ayat dalam Al-Qur'an, sidqan, sempurna kebenarannya, betul-betul benar, tidak ada kebohongan di situ, tidak ada kedustaan. Wa adla, dan adil, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Maka inilah al-qistu. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, Pak. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berlaku adil, nah dari mana kita mendapatkan keadilan, bagaimana kita tahu keadilan tersebut, maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan juga bagaimana hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita pahami. Jadi parameter keadilan itu adalah ketika kita kembalikan semuanya ke dalam syariat. Karena kalau kita kembalikan kepada masing-masing kita, pasti beda, Pak ya. Bahwa definisi keadilan itu beda-beda. Menurut kita adil, menurut orang lain belum tentu adil. Menurut A adil, menurut B enggak. Jadi bakal ada kerancuan, kekacauan kalau seandainya parameter keadilan itu diserahkan kepada manusia. Makanya kemudian Allah jelaskan bahwa keadilan itu adalah kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Bahwa yang sempurna adilnya adalah Allah. Maka kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Nah yang kedua, Pak, juga di antara hal yang sering sekali kita salah pahami adalah bahwa keadilan itu artinya adalah sama rata dan sama rasa. Itu yang sering kita definisikan, Pak ya, tentang keadilan itu. Padahal yang namanya adil itu tidak mesti sama. Yang namanya adil itu tidak mesti rata. Makanya ada perbedaan antara keadilan dengan taswiyah. Taswiyah itu kesamaan gitu ya. Jadi menyamakan, sama rata enggak. Karena definisi adil, definisi al-qistu kata para ulama adalah i'ta'u kulladzi haqqin haqqah. Jadi definisi adil itu adalah ketika kita memberikan hak kepada orang-orang yang memang berhak. Nah, itu Pak ya. Jadi ini definisi dari keadilan, dari al-qistu. Jadi keadilan itu bukan berarti sama rata dan sama rasa, enggak. Bukan diartikan bagi setengah gitu, enggak. Tapi yang namanya adil adalah ketika kita memberikan orang yang mempunyai haknya sesuai dengan apa yang dia miliki. Dan kadang ini sering kali disalah pahami gitu, Pak ya. Sering banget diantara kita salah paham, apalagi kalau merugikan kita. Gitu ya. Pasti kita pengennya sama rata tuh, nggak mau gitu. Padahal kalau kita bicara tentang bisnis, kita paham tuh tentang keadilan, Pak. Masya Allah, Pak ya. Kalau masalah uang, kita misalkan modal, Pak ya, 80%, 20%. Ada dua orang kerja sama. Satu modalnya 80%, yang satu 20%. Ketika dibilang kita adil ya, bagi rata ya, 50-50, pasti nggak mau kita. Kenapa? Karena saya 80, hak saya 80, kan gitu, Pak ya. Sementara si fulan 20 ya 20, dan itu nerima orang itu. Karena dia tahu hak dia memang cuma 20%. Tapi kenapa di tempat yang lain gitu ya, selain masalah bisnis, sering kali kita nggak paham konsep adil ini. Jadi adil itu tidak mesti sama rata. Seperti kadang kebanyakan mungkin ya sebagian kaum muslimin ketika misalnya ada dua anaknya berantem, rebutan mainan tuh, gitu ya. Biasanya sebagian orang tua itu malah dibagi dua tuh, gitu ya. Di sini bagi dua, adil. Padahal mungkin itu makanan mungkin haknya si anak ini yang ngambil duluan. Si ini dia ngambil dari saudaranya misalnya. Maka sebenarnya itu nggak adil, Pak ya, sebenarnya. Kenapa? Karena kita memberikan anak ini tidak sesuai dengan hak dia. Jadi memberi atau adil itu tidak mesti kemudian dua-duanya dikasih, enggak. Kita adil bahwa ini misalkan ada sengketa gitu, Pak ya, misalkan sengketa tanah. Ketika kita tahu bahwasannya ini milik si fulan dan si fulan tidak ada hak sama sekali, maka adil itu adalah ketika kita kasih tanahnya ke sini, si ini nggak dikasih.
Jadi adil itu bukan dua-duanya harus dikasih. Adil itu bukan dibagi rata bagi sama rasa, enggak. Jadi adil itu kata para ulama adalah i'ta' kulli haqqin haqqah. Kita memberikan ya semua orang itu sesuai dengan haknya. Itulah adil. Kalau tidak seperti itu, Pak, maka zalim jatuhnya. Dan zalim itu lawannya dari adil. Zalim itu adalah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau memberikan sesuatu bukan sesuai haknya. Itu zalim. Lawan dari keadilan. Makanya kemudian harus kita pahami bahwa yang namanya adil itu bukan mesti sama rata dan sama rasa. Dan ini gitu Pak ya, haruslah memang tadi kembali kepada pembahasan yang pertama, haruslah kemudian timbangnya adalah syariat. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan kepada diri kita ini kan zalim. Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu innahu kana zaluma. Manusia itu adalah orang yang paling zalim. Nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan keadilan itu dengan diri kita sendiri. Tapi harus dibimbing dengan syariat. Maka adil bukanlah sama rata. Makanya kadang ada orang-orang yang kemudian mempermasalahkan waris. Anak perempuan kok satu, anak laki-laki dua. Menurut akal kita memang seperti tidak adil, Pak ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kita. Dan ternyata di antara hikmahnya kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya. Beda dengan perempuan, ketika dia dapat warisan itu untuk dia sendiri. Sementara laki-laki ketika dia dapat warisan itu dia gunakan juga untuk menafkahi keluarganya. Kan gitu Pak, yang sering sekali menjadi sasaran adalah warisan. Di mana orang banyak, bahkan di antara kaum muslimin sendiri, yang tidak mau kemudian pembagian warisan sesuai dengan warisan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal gitu Pak ya, kita coba lihat sedikit Pak ya. Ayat warisan itu ada dalam surat An-Nisa. Jadi kalau kita ingin tahu ayat warisan, itu semua ada dalam surat An-Nisa 3 ayat, 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Kalau kita lihat misalnya di ayat 11-nya, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang warisan, gitu ya, bahwa anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan sekian. Allah jelaskan tuh dalam surat An-Nisa ayat 11. Kalau kita lihat di akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana aliman hakima. Jadi bayangkan setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bagian-bagian waris, Allah tutup ayat itu dengan apa? Innallaha kana alima. Sesungguhnya Allah Maha tahu, hakima, dan Allah Maha bijaksana. Jadi Allah ingin tekankan tuh Pak, bahwa pembagian pembagian warisan ini itu adalah adil sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Pak, Allah tutup ayat bagian waris itu dengan kalimat tadi, innallaha kana aliman hakim, untuk menegaskan jangan sampai ada orang yang berpikiran bahwa bagian waris itu tidak adil. Kenapa? Innallaha kana alima. Allah menentukan ini dengan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui, kata Allah. Innallaha kana aliman hakima, dan Allah Maha bijaksana, Allah lebih tahu. Makanya inilah adil, gitu ya. Ini adil. Ketika kita serahkan semuanya ke dalam syariat, kita kembalikan semua ke dalam syariat, itulah keadilan. Jadi keadilan yang dimaksud adalah bukan harus sama, bukan harus sama rata sama rasa, enggak. Yang penting apa? Adil, sesuai haknya, sesuai dengan haknya. Dan orang-orang yang berlaku adil ini Pak, ini diantara keutamaan keadilan Pak ya. Jadi selain kita mengetahui bahwasanya keadilan merupakan kewajiban, bagaimana ia merupakan diantara alasan diutusnya para rasul dan juga diturunkannya kitab-kitab. Bagaimana parameter keadilan adalah kita kembalikan ke dalam syariat. Dan bagaimana keadilan itu bukan artinya sama rata dan sama rasa. Maka sekarang kita bahas tentang keutamaannya, bahwa orang-orang yang dia melakukan keadilan selain ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Nabi SAW, orang-orang yang berlaku adil itu akan diberikan tempat khusus di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kata Nabi SAW, innal muqsitina indallah ala manabir min nur. Kata Nabi SAW, orang-orang yang berlaku adil nanti pada hari kiamat, itu di sisi Allah
Allah kasih mimbar-mimbar dari cahaya. Masya Allah Pak ya. Jadi Allah kasih tempat yang spesial untuk orang-orang yang berlaku adil. Jadi mimbar itu adalah tempat naik ya Pak ya, mimbar. Jadi mimbar diambil dari kata nabaro, yaitu nabaronya naik, jadi tempat naik. Ada dikasih mimbar, dikasih seperti podium ya Pak ya. Di kata Nabi SAW, innal muqsitin, bahwasanya orang-orang yang berlaku adil, indallah, di sisi Allah nanti pada hari kiamat, ala manabira min nur. Mereka akan berada di atas podium-podium terbuat dari cahaya. Kemudian fi yaminillah, di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tempat mulia Pak ya. Sebelah kanan itu adalah tempat yang mulia. Jadi kata Nabi SAW, selain orang-orang yang berlaku adil ini akan Allah cintai, Allah akan naikkan derajatnya di surga nanti. Allah akan berikan dia tempat yang spesial. Nah, kemudian kata Nabi apa Pak? Nah, di sini yang perlu juga kita pahami Pak ya. Siapa muqsitun itu? Kata Nabi SAW, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Kata Nabi SAW, al-muqsitun itu di hadis yang sama. Jadi setelah Nabi katakan, innal muqsitina indallah ala manabira min nur, bahwasanya orang-orang yang adil akan ada di sisi Allah di atas mimbar terbuat dari cahaya. Kemudian kata Nabi, alladzina ya'diluna fi hukmihim. Orang-orang yang adil itu adalah orang-orang yang dia berlaku adil dalam putusannya. Nah, barangkali ada yang menjadi pemimpin, apa ya? Jadi pemimpin sesuatu, perusahaan kah, negara kah, gitu ya. Kata Nabi, orang yang adil adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim. Pertama, dia berlaku adil dalam setiap keputusannya dari apa yang dia emban. Kemudian wa fi ahlihim, dan juga berlaku adil dengan keluarga. Wa ma walu, dan berlaku adil dengan semua orang yang ada di bawah tanggungannya. Nah ini Pak ya, ini perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena kadang juga insya Allah kalau kita bicara tentang hukum, tahu Pak ya tentang adil. Misalkan kita sebagai pemimpin perusahaan harus adil, sebagai pemimpin sekolah harus adil, pemimpin sebuah daerah harus adil. Itu kita tahu insya Allah. Tapi banyak sekali di antara kaum muslimin yang luput keadilan terhadap keluarganya. Padahal Nabi katakan tadi Pak ya, bahwasanya orang yang muqsit bukan hanya adil dalam setiap putusan dalam hal yang dia emban, tapi juga adil dalam keputusan di keluarga. Yang paling sering luput dari kita adalah ketika kita memberi Pak ya, kepada anak. Kalau kita punya anak 2 misalnya, itu kadang kita nggak adil dalam pemberian. Atau mungkin kalau 5 apalagi. Nah ini nggak boleh Pak ya. Ini yang sering kali luput di antara kita. Kadang banyak di antara orang tua itu pilih kasih kepada anaknya. Yang satu dikasih, yang satu enggak. Yang satu dikasih, yang satu enggak, gitu Pak ya. Makanya ini nggak boleh. Makanya dulu Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi SAW, itu pernah dikasih hadiah oleh ayahnya Pak, Bashir. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Nu'man bin Bashir itu mengatakan, dia cerita, yang cerita adalah Nu'mannya sendiri. Kata Nu'man bahwa nahala abi syai'an, bahwasanya ayahku itu memberikan hadiah kepadaku sesuatu. Dalam riwayat lain disebutkan hadiahnya adalah pelayan Pak, pembantu. Jadi ayahnya ngasih pembantu kepada Nu'man bin Bashir. Maka ibunya Nu'man bilang kepada suaminya, yaitu ayahnya Nu'man, bilang kepada suaminya. Dia bilang bahwa coba ini konsultasikan dulu kepada Nabi. Tanya kepada Nabi apa yang kamu buat ini. Boleh nggak kamu ngasih Nu'man doang, anak yang lain nggak dikasih? Gitu Pak ya. Maka datanglah Bashir ini, ayahnya Nu'man, kepada Nabi SAW. Mengatakan kepada Nabi bahwasannya nahaltu li ibni, bahwasanya aku sudah memberikan hadiah kepada anakku ini pembantu. Boleh enggak wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, anahalta kulla waladika mithla hadza? Kata Nabi, apakah kamu kasih semua anakmu seperti dia? Bashir mengatakan enggak, cuma dia aja yang saya kasih. Maka apa kata Nabi Pak? Kata Nabi adalah ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jadi Nabi larang Bashir
untuk melakukan hal demikian. Bagaimana dia ngasih Nu'man sesuatu tanpa mengasih saudaranya yang lain. Nah, itu nggak boleh Pak ya. Itu nggak adil sebagai orang tua. Makanya tadi Nabi katakan bahwa al-muqsitun itu adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim. Dia berlaku adil dalam setiap putusannya, dan wa ahlihim. Dia adil dengan keluarganya. Dan tadi Pak ya, adil di sini bukan berarti harus sama, kembali kepada tadi definisi adil. Jadi adil itu tidak mesti sama, tapi kita ngasih haknya sesuai. Dan hak seorang anak itu kan dikasih, dinafkahi oleh orang tuanya, sama hak anak itu semua. Jadi mereka punya hak untuk disayangi, dinafkahi, gitu Pak ya, diapresiasi, dikasih hadiah, itu hak semua anak sama. Walaupun tidak sama. Ya, jadi pemberiannya itu nggak mesti sama. Jadi tidak mesti kemudian yang ini motor, yang ini juga motor gitu, enggak. Karena tidak mesti sama. Tapi haknya terpenuhi. Hak sebagai anak. Nah, Bashir di sini dia tidak memenuhi hak anak yang lain. Dia cuma ngasih ke Nu'man. Yang lain nggak dikasih. Adanya di sini ada hak. Mereka punya hak untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya, walaupun hadiahnya tidak sama. Karena tadi Pak, adil itu bukan sama. Karena kalau seandainya kita punya dua anak gitu Pak, satu sudah besar, satu masih kecil misalnya. Kadang kan ada gitu Pak ya. Orang tua itu jauh, adik kakaknya itu jauh mungkin. Yang satu SMA misalnya, yang satu masih SD. Kalau kita bilang harus sama, nggak mungkin yang satu misalkan kita kasih motor, yang ini kasih motor juga kan nggak mungkin. Karena masih kecil Pak ya. Makanya itulah adil tuh nggak mesti sama. Tapi kita penuhi haknya, dikasih sama-sama, cuman sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Jadi di sini yang perlu kita pahami. Jadi berlaku adil kepada anak-anak itu bukan mesti sama. Tapi kita sama dalam memenuhi hak. Bukan barangnya mesti sama. Tapi haknya sama kita penuhi. Ini Pak, ini juga di antara bentuk keadilan yang sering kali luput di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau kita bicara tentang berlaku adil sebagai bos perusahaan gitu Pak, sebagai ini, insya Allah semua orang sudah tahu kalau itu sebagai pemimpin. Tapi sebagai keluarga itu seringkali luput tuh. Kita kadang nggak adil. Baik tidak adil ketika misalnya dalam hal yang menguntungkan kita, ataupun dalam hal yang merugikan kita. Karena keluarga ini pertama gini Pak, jadi keluarga ini seringkali kita tidak berlaku adil kalau sudah berkaitan dengan keluarga. Pertama tadi dalam masalah pemberian gitu Pak. Yang kedua, biasanya dalam masalah sengketa. Misalnya, keluarga kita sengketa dengan orang lain. Kebetulan kita hakimnya misalnya. Dan misalkan kita sebagai hakim gitu Pak ya. Tiba-tiba ada sengketa tuh antara adik kita sama orang lain. Nanti biasanya yang dimenangin siapa Pak? Adik Pak ya. Kita sebagai hakim gitu Pak ya. Ada keluarga kita nih sedang sengketa dengan orang lain, seringkali kita akan memenangkan keluarga. Itulah keluarga. Jadi memang fitnah. Makanya kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta-harta kalian, keturunan kalian itu fitnah memang, ujian. Makanya seringkali tadi Pak ya, orang yang berlaku adil tadi bukan hanya dalam setiap putusan dalam bermasyarakat, tapi juga dalam keluarganya tuh. Karena seringkali yang membuat orang tidak adil adalah ketika sudah berkaitan dengan keluarga atau dengan diri sendiri mungkin. Diri sendiri. Kalau ini nggak menguntungkan kita hakim, kebetulan ini kita menghukumi ini Pak ya, ini rugi buat kita pasti tidak akan memutuskan itu. Ini seringkali. Jadi seringkali di antara sebab yang membuat orang tidak adil adalah ketika berkaitan dengan diri sendiri dan juga keluarga. Makanya Pak ya, dalam Al-Qur'an di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat An-Nisa di ayat 135. Allah ingatkan tuh. Karena Allah sudah tahu bahwa di antara sebab kenapa orang tidak berlaku adil karena kalau sudah berhubungan dengan keluarga. Allah katakan dalam ayat ini 135 An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan, syuhada alillah, menjadi saksi-saksi Allah, walau ala anfusikum, walaupun seandainya itu merugikan diri kalian. Nah, ini Pak ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya kalian menjadi penegak keadilan. Harus jujur dalam persaksian. Walaupun konsekuensinya adalah keburukan untuk kita. Gitu ya. Nah, ini yang berat, Pak ya. Berat banget ini. Jadi adil kepada diri sendiri itu berat. Jadi kata Allah, hendaknya kalian menjadi penegak keadilan, menjadi saksi-saksi yang jujur atas nama Allah Subhanahu wa taala walau ala anfusikum. Walaupun mungkin hal itu merugikan diri kalian. Bahkan bukan cuma itu, Pak. Awil walidain, atau merugikan kedua orang tua kalian. Wal aqrabin, atau merugikan kerabat-kerabat kalian. Jadi Allah seakan-akan sudah tahu, Pak ya, bahwa di antara sebab penghalang keadilan ya keluarga, kerabat. Jadi kalau seandainya kita menjadi pemegang keputusan, tiba-tiba harus memutuskan hal yang merugikan kita atau merugikan keluarga kita, seringkali kita tidak adil. Kita akan lebih memilih menguntungkan kita atau keluarga kita. Makanya kata Allah di sini, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Jadilah kalian penegak keadilan walaupun itu merugikan diri kalian, merugikan orang tua kalian, merugikan kerabat-kerabat kalian. Harus adil. Makanya Nabi tegas, Pak. Jadi dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, itu pernah diceritakan ada seorang perempuan terpandang. Perempuan terpandang. Jadi perempuan terhormat. Dia mencuri. Kemudian para sahabat itu karena dia terpandang gitu ya. Para sahabat tuh kayak nggak mau motong tangan perempuan ini. Ya biasa, Pak ya. Kalau zaman kita mungkin pejabat lah, ya, Pak ya. Mencuri, nah terus kalau dipotong kan nggak enak ya, Pak ya. Gimana gitu rasanya. Maka para sahabat ingin coba ngomong ke Rasulullah. Akhirnya ada keringanan nggak gitu, Pak ya. Ada nggak selain dipotong tangan, ada nggak hukuman yang lain? Tapi para sahabat juga takut ngomong sama Nabi, gitu ya. Maka diutuslah Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid ini punya kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi memang Nabi dekat dengan Usama ini. Maka Usama lah yang diutus oleh para sahabat ini tentang perempuan ini. Bagaimana wahai Rasulullah? Perempuan ini perempuan terpandang dari kabilah yang terhormat. Dia mencuri. Dan hasil curiannya memang harus dipotong tangannya. Ada nggak hukuman lain wahai Rasulullah? Ditanya Usama bin Zaid gitu ya. Ada nggak hukuman lain? Maka apa kata Nabi? Nabi justru marah, Pak. Atashfa'una fi hududillah? Apakah kalian mau diskon-diskonan terhadap hukum Allah? Itu kata Nabi. Nggak ada diskon-diskon. Apakah kalian mau meringankan hukum-hukum Allah? Enggak. Maka kata Nabi apa, Pak? Jangan kalian seperti orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka idza sariqa fihimus syarif taraku. Orang Yahudi dulu ketika yang mencuri adalah orang-orang terhormat, orang-orang jabatannya tinggi, dibiarin. Wa idza sariqa fihimud dhaif qata'u. Dan sebaliknya kalau orang yang lemah yang mencuri itu dipotong tangannya. Jadi ternyata itu adalah perilaku orang Yahudi, Pak ya. Jadi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah itu sudah ada dari dulu. Sudah ada dari zaman Yahudi. Jadi kata Nabi marah kepada Usama. Jangan kalian bermain-main dengan hukum Allah. Jangan kalian seperti orang-orang Yahudi dan Nasara, bahwa ketika ada orang yang terhormat mencuri, mereka tinggalin, mereka maafkan. Tapi idza sadiqa fihimud dhaif, tapi kalau orang yang lemah, orang yang miskin, rakyat jelata mencuri, qata'u, mereka potong. Maka Nabi katakan, walau kanat Fatimah la qata'tu yadah. Kalau seandainya yang mencuri adalah Fatimah anakku, saya sendiri yang akan potong tangannya. Itu kata Nabi, Pak ya. Masya Allah. Jadi Nabi berlaku adil. Nabi katakan, kalau seandainya Fatimah yang mencuri, anak saya sendiri, putriku, saya sendiri akan potong tangannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk ketegasan. Jadi seringkali kita seperti itu, Pak ya. Bahwa di antara penghalang keadilan adalah ketika berkaitan dengan kepentingan kita atau kepentingan keluarga kita dan kerabat. Makanya Allah ingatkan. Jadi berlaku adillah kalian, walaupun mungkin itu merugikan diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian. Dan sebaliknya, Pak ya. Atau yang kedua mungkin barangkali kita bisa bilang bahwa di antara sebab kita tidak adil adalah kebencian terhadap sebuah kaum atau seseorang. Kalau kita sudah nggak suka sama orang,
kita pasti akan merugikan dia terus. Kita hakim, gitu ya, kita hakim, kemudian misalkan tiba-tiba ada orang yang sengketa tanah si A, gitu ya, tanahnya dicuri oleh si B misalnya. Ketika datang, nah si A ini ternyata dulu pas kita sekolah pernah membuli kita misalnya, gitu ya. Kita hakim, si A ini yang tanahnya dicuri dulu mungkin pas masih kecil pernah mukul kita nggak suka sama orang ini. Sering kali kita akan merugikan dia tuh. Padahal tanah-tanah dia kita akan putuskan untuk si B tanah itu. Ini sering kali, Pak. Sering kali ketidaksukaan kita terhadap orang itu juga di antara sebab kita tidak berlaku adil. Makanya Allah katakan apa? Juga Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian, ketidaksukaan kalian terhadap seseorang membuat kalian tidak adil dengan dia. Itu nggak boleh, Pak. Termasuk kemudian kalau misalkan sebagai pemimpin negara misalnya tidak adil kepada misalnya orang-orang yang bukan muslim, ya Pak ya. Adanya tidak hak-hak mereka tidak dipenuhi, dizolimi, nggak boleh. Makanya Masya Allah Pak ya, negeri-negeri Islam itu selalu adil. Minoritas di negeri-negeri Islam itu selalu diperlakukan dengan baik, karena Islam inilah syariat kita memang mengajarkan keadilan. Jangan sampai kemudian ketidaksukaan kita dengan orang itu tidak adil kemudian kita kepada mereka, nggak boleh. Dan sebaliknya Pak ya, kalau seandainya Islam jadi minoritas sering ditindas oleh orang-orang kafir. Makanya diantara keindahan Islam itu. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak berlaku adil hanya karena dua sebab tadi Pak ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa sebabnya kok orang bisa berlaku tidak adil, pertama ketika berkaitan dengan kepentingan biasanya, kepentingan kita dan keluarga ataupun kerabat. Yang kedua karena ketidaksukaan biasanya. Ketidaksukaan kita terhadap seseorang sering kali kita tidak adil. Bahkan sampai pun guru Pak ya. Guru tuh kalau udah nggak suka sama murid tuh, sebenar apapun jawabannya salah sama dia. Ya Pak ya. Matematika misalnya udah bener, rumusnya udah panjang, saya nggak suka. Atau kalaupun tidak suka, mungkin suuzon dia nyontek. Wah kamu nyontek kan? Dan itu terjadi Pak ya. Dia guru sudah benar, anaknya sudah belajar tuh. Tapi ketika si ibunya sudah nggak suka sama dia, kamu nyontek ya, ibu gurunya. Seperti itu Pak ya. Makanya juga nggak adil sebenarnya. Sebagai guru dia tidak adil. Kenapa? Karena ketika jawabannya benar harus dibenarkan. Tidak usah kemudian dicari alasan-alasan Pak ya, ini nggak benar. Ini kamu pasti nyontek. Kecuali kalau dia punya bukti gurunya juga bahwa dia nyontek. Nah, ini juga diantara bentuk ketidakadilan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal tadi Pak ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk apa? Aqsitu, berbuat baik, berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Walaupun sulit, ya Pak. Memang sulit. Berlaku adil itu sulit. Tapi itulah kemudian perjuangan. Hendaknya kemudian kita berlaku adil dalam semua hal, ya Pak ya. Baik yang berkaitan dengan keluarga kita, dalam memberikan apapun kepada anak kita, dalam memutuskan sesuatu, mungkin barangkali gitu Pak ya, ketika kita mengurus sesuatu harus adil, dan jangan kemudian kita tidak berlaku adil hanya karena kepentingan, hanya karena ketidaksukaan, yang nggak boleh Pak ya. Harus berlaku adil, maka orang-orang yang adil akan Allah cintai, dan di akhirat Allah akan berikan mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali Pak ya, karena sudah hampir jam 6. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada Pak ya? Nggak ada sebenarnya. Jadi insya Allah sudah dipahami. Jadi ini yang sifat yang kita bahas pada hari ini, bahwa di antara sifat yang penting yang juga harus kita miliki Pak ya, setidaknya kaum muslimin itu menghiasi dirinya dengan sifat ini, yaitu adil. Harus berlaku adil, harus menjadi orang-orang yang muqsit, karena dengannya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai dirinya insya Allah Taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.